teman-teman sambil dibuka ya, HiSys dan PowerPoint yang sudah saya bagikan ya, gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mungkin ketinggalan gitu, bisa sambil dibuka dari modul yang sudah dibagikan atau PPT yang sudah dibagikan tersebut. Oke ya, saya tutup dulu responsnya. Udah. Oke, saya izin share screen ya untuk saya share screen ini aja deh. Sudah lihat ya, sudah tampil ya di layar ya. Sudah, Bu. Oke, kita buka PPT-nya dulu aja deh. Kita lihat studi kasusnya dulu. Oke, di sini kita akan studi kasus terkait kompresor ya. Dan di sini kita fokuskan untuk pembahasannya adalah centrifugal kompresor ya, karena ini yang paling common, paling umum digunakan di dalam industri. Oke, apa sih kasusnya? Jadi ada sebuah perusahaan memanfaatkan 2 buah kompresor. Nah, dilakukan untuk simulasi kinerja kompresor ya, untuk mengetahui seberapa luas sih jelajah operasi dari kompresor tersebut gitu ya. Data kurva performansinya terlampir ya, sudah saya lampirkan di file Excel ya. Teman-teman udah pada download filenya? Udah, Bu. Udah ya, aman. Oke, berikut data komposisinya tertera ya di layar. Nah, ada beberapa tujuan yang ingin kita capai. Yang pertama, kita ingin mengetahui nih, gitu, masing-masing kompresor tersebut bisa nggak sih mencapai P-discharge sebesar 160 PSIG, gitu ya. Ini maksudnya P-discharge ini apa ya? Ada yang bisa membantu saya? Tekanan yang keluar, Bu, dari kompresor. Oke, tekanan yang keluar dari kompresor. Betul. Siapa itu namanya tadi yang jawab? Dimas, Bu. Dimas, kayak Dimas, betul ya. Oke, itu yang pertama, kita akan ngecek nih, dia mampu nggak satu kompresor, masing-masing kompresor ini tekanan keluarnya mencapai 160 gitu ya. Oke, yang kedua, pertanyaan selanjutnya gitu ya, yang harus kita cari tahu jawabannya. Berapa sih sebenarnya jelajah operasi dari masing-masing kompresor tersebut gitu. Karena tentunya masing-masing kompresor ini punya jelajah operasi yang berbeda-beda ya gitu. Kita nanti mencari tahu berapa sih laju alir maksimum dan laju alir minimum ya dari kompresor tersebut untuk mencapai head yang paling tingginya gitu, untuk mencapai head maksimalnya gitu ya. Itu untuk tujuan nomor 2 ya, studi kasus nomor 2. Kemudian yang ketiga, ketika kedua kompresor tersebut disusun secara multistage, artinya di sini disusun secara multistage adalah dia disusun secara seri ya teman-teman. Oke, kita ingin mencari tahu berapa laju alir minimum dan maksimumnya dengan batasan P suction atau P awalnya, tekanan awalnya dia adalah 20 PSIG dan P discharge-nya adalah 160 PSIG. Gitu ya. Itu adalah untuk batasan-batasan dari kasus yang akan kita rancang hari ini. Gitu. Oke, next ya. Nah, di sini soft map ya untuk kurva performansi kompresor kelas 100 ya. Di sini kita bisa lihat ya. Gitu. Jadi nanti kalian bisa bandingkan ya dengan hasil kurva yang kalian bentuk di HiSys kalian ya, bener nggak nih kurvanya sama kayak gini gitu, ada kecepatan 10.000 RPM sampai 15.000 RPM, ada berapa nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, harus ada 7 garis ya, untuk K100 harus ada 7 garis yang itu menandakan bahwa ada 7 variasi kecepatan dari kompresor tersebut, gitu ya. Kemudian di sini ada batasan terkait surge point sama stone wall-nya ya. Teman-teman masih ingat nggak search point itu kenapa? Search point itu apa dan kenapa harus dihindari? Ada yang masih ingat materi pekan lalu? Ada yang bisa bantu? Izin jawab, Bu. Kalau search point itu kondisi saat kompresor berputar tapi nggak ada udara. Sedangkan kalau stone wool tadi itu adanya suplai gas berlebih yang menyebabkan gas kayak terpantul gitu, Bu, sehingga menyebabkan getaran. Oke, kalau surging point itu akibatnya apa?
Tadi ini siapa yang jawab ya? Mohon maaf nggak kelihatan namanya. Izin Bu, Vinesia Bu. Oke, Vinesia. Tadi charging point akibatnya apa? Menimbulkan apa? Oh, maaf Bu, kalau tadi itu yang charging point tadi itu akibatnya terjadi vibrasi, ya terjadi vibrasi gitu Bu, karena nggak ada, ya. Kalau Stonewall apa berarti penyebab akibatnya, sorry. Back pressure tadi ya, mental tadi ya. Oke, terima kasih ya Vinesia yang sudah mereview ya. Jadi saya ingin teman-teman tuh memahami itu karena itu landasan dasar ya untuk di mana kita merancang kompresor ini gitu. Sehingga kita tahu kenapa sih nggak boleh melebihi atau tidak boleh di sebelah kurvanya ada di sebelah apa ini? Sebelah kiri charging point dan kenapa sih nggak boleh di sebelah kanan dari Stonewall kayak gitu ya. Itu yang harus teman-teman pahami sekalian ya. Oke, kompresornya sudah selesai nih dibuat, dua-duanya sudah selesai kita rancang. Kita akan menjawab soal yang pertama ya. Soal yang pertama apa sih kasusnya tadi, tujuannya adalah mengetahui masing-masing kompresor bisa nggak sih apa tuh namanya? Discharge-nya atau tekanan discharge-nya itu mencapai 160 PSIG ya. Itu adalah hal pertama yang ingin kita ketahui. Oke, kita sekarang buka dari kompresor K100 dulu ya. Kita buka di worksheet-nya, kita buka dulu deh plot curve-nya. Kita buka dulu kurvanya. Kemudian kita masuk ke bagian worksheet ini ya teman-teman. Bisa diklik worksheet di kompresor K100-nya. Oke, bisa dibuka. Kemudian teman-teman bisa di sini kita nggak bisa ngatur tekanan ya. Nggak bisa ngatur tekanan ya teman-teman. Kenapa? Kok di sini tekanan keluarnya atau P discharge-nya ini nggak bisa diatur? Ada yang tahu kenapa nggak bisa? Kenapa ya? Karena dia nggak ada alat buat ngaturnya nggak sih, Bu? Oke, itu siapa tuh yang jawab? Fajri kah? Iya, Bu. Kalau kasus Oke. pompa kemarin kan dia ada alat tambahan, Bu, ada valve-nya, sedangkan ini dia nggak ada gitu, Bu. Oke. Oke, Fajri. Jadi kemarin kita punya punya valve ya untuk mengatur tekanan yang keluar. Dalam kasus ini, dalam kompresor ini, kita tidak bisa mendefinisikan P outletnya karena kita sudah justifikasi kecepatan dari si kompresornya, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ingin adjustment tekanan ini, tekanan outlet ini, maka kita harus menghilangkan atau menghapus si speednya itu dulu. Jadi kita kosongkan dulu speednya ya. Oke, masuk lagi ke rating ya. Ke rating kita di sini hapus kompresor speednya. Oke, nah or no compressor speed or no outlet pressure. Jadi pilihannya ini, kita mau masukin duty atau kita mau masukin kecepatan dari kompresornya atau kita mau masukin tekanan keluar. Itu pilihannya itu. Jadi kita ingin mencoba memasukkan tekanannya. Oke, kita ingin mengetahui dia mampu nggak sampai 160. Kita masukin ya, 160 PSIG. Oke. Method. Oke, di sini dia oke. Tapi kita lihat di plot curve-nya. Di mana di titik operasinya? Dia di atas ini, teman-teman, titik operasinya ya. Jauh di luar dari kurva performansi dari kompresornya. Gitu. Kesimpulannya apa berarti, teman-teman? Halo? Kesimpulannya apa berarti? Sepi banget.
kesimpulannya mungkin kompresornya itu Bu, dia tidak bisa memompa si gasnya gitu Bu. Karena itu kalau misalnya pakai tekanan 160 berarti nanti itu dia itu akan di luar dari kemampuan si kurvanya gitu Bu. Karena kan dia jauh banget itu nilai headnya. Oke, betul ya, tadi yang disampaikan oleh Fajri. Jadi kesimpulannya sederhana, berarti kita nggak bisa pakai kompresor K100 ini untuk menghasilkan tekanan keluar sebesar 160 PSIG. Gitu. Itu kesimpulannya. Oke, kita kembalikan lagi aja ya. Kita kembalikan ke jadi pertanyaan saya, jadi berapa tekanan maksimal yang bisa dicapai oleh kompresor ini? Cara nyari tahunya gimana, teman-teman? Ada yang tahu? Berapa tekanan maksimalnya yang bisa dia capai? Kita tahu dengan cara ini ya, clue-nya ada di sini. Jadi yang bisa kita atau yang kita butuhkan, data yang kita butuhkan untuk di input adalah salah satu dari ini, ketiga ini. Kita mau masukin duty-nya kah, atau kompresor speed-nya, atau outlet pressure. Nah, kita kan mau nyari tahu outlet pressure nih, ya, tekanan keluar yang maksimal. Artinya kita harus memasukkan kompresor speed ya. Maksimal Bu. Betul, kita masukin aja angka kompresor speed yang maksimal, maka akan muncul di sana. Ini tadi berapa ya? 15.500 kalau nggak salah ya. Oke, kita input. Nah, di sini dia sudah masuk kembali ya ke kurva ke jelajah operasi dari kompresor ini. Kita lihat berapa sih sebenarnya maksimal head yang bisa dicapai di angka ini gitu ya, 74,13 PSIG. Itu adalah maksimum head yang bisa dicapai dari kompresor K100. Jadi kalau 160 dia nggak mampu. Gitu ya, teman-teman. Sampai sini ada yang dibingungin nggak? Ada yang mau ditanyain? Kok nggak ada? Bu, maaf Bu, bisa diulang nggak Bu? Iya, Tadi iya. soalnya ke close gitu Bu. Oke, siapa tuh tadi yang minta diulang? Ikhwan. Iya Bu, Ikhwan Bu. Oke, apa? Ya mau diulang dari mana, Ikhwan? Yang grafik-grafik tadi Bu, yang dihapus-hapus Bu. Yang grafik tadi yang dihapus. Dari nentuin tekanan maksimal yang bisa diraih, atau dari ngecek dia bisa mencapai 160 PSIG, atau dari mana? Yang pas ngecek Bu. Ngecek dia bisa 160 PSIG atau enggak ya? Iya, benar Bu. Oke. Jadi gini, Ikhwan. Jadi nih, Ikhwan masuk ke kompresor. Buka ya, kompresor K100-nya, buka. Akan tertampil seperti ini ya, ada desain, ada rating, kemudian ada worksheet. Nah, buka bagian worksheet-nya ini ya, Ikhwan ya. Kemudian kita cek di sini pressure outlet-nya, outlet 1 di bagian pressure, ini sudah terhitung ya nilainya. Gitu. Sedangkan kita ingin mengetahui dia 160 bisa atau enggak gitu. Sehingga kita harus menghapus kecepatan dari pompanya gitu ya. Supaya kita bisa menginput nilai pressure outlet-nya. Seperti itu, kita hapus. Nih, oke, kompresor speed-nya kita hapus. Oke, jadi kuning. Apa dari HISIS ngasih clue. Jadi kita harus memasukkan nilai, salah satu dari nilai ini ya,
mau nilai duty, atau nilai kompresor speed, atau nilai outlet pressure. Nah, kita mau masukkan nilai outlet pressure-nya ya, sehingga kembali lagi ke worksheet, kemudian nah di sini kita bisa input nih nilainya 160 ya. Kita mau ngecek 160 PSIG. Dia bisa nggak? Masih dalam kurva dalam range kurva performansinya nggak gitu ya. Oke, kita input angkanya. Kemudian terlihat ya di kurva ini bahwa dia ada jauh di atas ini sekali titik operasinya Ikhwan gitu. Jadi jauh di atas jelajah operasi dari kompresor K100 gitu. Sehingga kesimpulannya adalah dia tidak dapat menghandle pressure discharge sebesar 160 PSIG. Gitu Ikhwan. Baik, Bu. Paham, Bu. Oke, Vinesha gimana? Raise hand. Ibu maaf, kok punya saya kurvanya agak beda ya, Bu? Ada yang satu itu agak beda. keluar jalur gitu, Bu. Agak keluar jalur? Maksud saya agak kayak tuh? beda dari yang lainnya gitu. Sebentar, saya tunjuk. Oke, silahkan. Gimana tuh? Saya stop share ya, saya buat lihat. Oh. Kamu masuk, coba cek di kurvanya deh, Vinesha. Itu kurva keberapa? Ke 6 berarti ya, kurva ke-6 itu ya kayaknya. Coba cek kamu udah bener belum masukin Excel-nya. Kayaknya input data Excel-nya sih yang agak angkanya mungkin atau satuannya. Coba dicek. Izin, Bu. Di HISIS-nya. Tadi saya juga kayak Vinesha, Ya, ternyata datanya, Bu, yang salah. Nah, itu. Coba ya, itu pasti datanya sih kalau kayak gitu, grafiknya. Baik, Bu, saya cek lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Oke, saya share screen lagi ya. Oke, sampai sini dipahami ya. Terus tadi cara nyari cara nyari head maksimumnya masih nangkep nggak Ikhwan? Pas nyari head maksimumnya. Halo Ikhwan. Iya, Bu. Saat mencari head maksimum, tahu caranya tadi? Gimana caranya? Kayaknya belum, Bu. Soalnya tadi agak ketinggalan sedikit, Bu. Oke, nah ini kita kan udah dapat kesimpulan nih ya. Tujuan yang pertama kita udah tahu berarti kalau kompresor K100 itu tidak mampu untuk menaikkan atau menghasilkan P-discharge sebesar 160 PSIG. Nah, sekarang kita timbul pertanyaan dong, berapa sih sebenarnya tekanan maksimum yang bisa dicapai dari kompresor ini gitu ya. Jadi, kalau kita ingin tahu berapa P outletnya yang maksimum, maka kita input saja gitu ya data kecepatan maksimum dari kompresor tersebut gitu ya, sehingga di speed kompresor ini dihapus lagi sama kita ya di bagian outlet pressure-nya, karena kan ini yang mau kita cari ya. Jadi ini dihapus dari worksheet ya, kita kosongkan data tekanan outletnya. Kemudian kita definisikan lagi di sini kompresor speed-nya, kita operasikan dia pada kecepatan maksimum dari kompresor ini, yaitu pada kecepatan 15.500 RPM. Gitu. Kita set. Nah, sudah ya, sudah oke kembali. Dia juga sudah oke lagi karena dia sudah masuk ya, titik operasinya sudah berada di dalam jelajah operasi dari kompresornya. Nah, kita lihat lagi di worksheet, sudah terhitung di sini oleh HISIS bahwa P outlet-nya itu adalah 74,13. Jadi artinya apa? Artinya head maksimum yang bisa dicapai oleh kompresor K100 adalah 74,13 PSIG. Gitu ya, teman-teman. Oke, coba kalian sekarang kerjakan untuk yang kompresor K101 ya. Yang pertama, mampu nggak sih dia menghasilkan outlet 160 PSIG?
gitu tekanannya. Kemudian kalau nggak mampu, berapa tekanan maksimum yang bisa dia capai? Coba kalian silahkan kerjakan ya. Coba kalian lakukan seperti tadi ya, cara yang tadi, tapi di kompresor yang satunya. Sok mangga. Kalau yang udah tahu jawabannya, silahkan bisa raise hand. Oke, siapa tuh? Udah ada yang raise hand. Mega Tiara, mangga Mega. Kalau yang dari saya coba mampu, Bu, di 160 PSIG. Wow, bisa ya Mega ya? Iya, Bu. Oke, bisa ditunjukkan nggak Mega? Yang kompresor satu doang ya, tunggal ya? Oke, ada Anggi, Gracia, dan Sentani. Mega dulu deh, aku penasaran. Mega kok bisa ya 160 PSIG? Bentar, Bu. Tapi saya di HP, Bu. Maksudnya Gak, bentar. ini aja coba di share screen, fotoin. Itu share screen enggak ya? Kelihatan nggak, Bu? Kurang nge-zoom ya kayaknya. Di sini, Bu. Oke, udah melihat curve-nya di posisi mana? Udah lihat? Mega, udah buka? Udah di plot curve? Dia titik operasinya berada di dalam jelajah operasinya nggak? Titik operasinya, titik yang merah-merahnya itu. Oh iya, enggak, Bu. Enggak kan? Salah. Oke. Oke, Anggi dan Gracia sama Bu. ya? Oke, Ya, ada Bu, sama. Anggi, Gracia, Sentani, Sondang, sama Yosi. Oke, ada yang udah nemuin maksimal berapa sih pressure yang bisa dia tempuh oleh kompresor ini? Berapa ya? Sudah, Bu. Oke, Iwan. Berapa, Iwan? 52,69, Bu. 52,69. Oke, kita coba buktikan ya. Saya share screen ini udah tampil lagi. Sudah, Bu. Udah ya. Oke. Oke, untuk teman-teman yang mungkin lagi nggak bisa mengikuti ya, jadi tadi kita dapat pembuktian ya dari teman-teman yang sudah mencoba bahwa kompresor K101 pun nggak mampu menghasilkan tekanan outlet yang diminta, yaitu adalah 160 ya, mintanya tinggi, 160 PSIG gitu. Oke, kita buktikan, coba. Bener nggak nih pekerjaannya teman-teman? Oke, kita isi ya di sini ya, di worksheet bagian pressure 160 PSIG. Kita lihat, nah nih muncul ya, di sini kelihatan ya kurvanya ya. Jadi titik operasinya di sini teman-teman. Mungkin tadi Mega mengatakan bisa Bu, karena dia sebenarnya oke ya. Tulisannya dia oke aja gitu. Dia nggak mengatakan kalau ini error atau not solve atau apapun itu gitu ya. Tapi ketika kita lihat di kurva, wah dia langsung kelihatan tuh kalau misalkan dia kurvanya di luar garis performansinya atau di luar jelajah operasinya gitu. Padahal sebenarnya secara ini aman ya, dia nggak berubah kuning kan, biasanya kalau nggak bisa di-run dia kuning ya teman-teman ya gitu. Tapi ternyata ini nggak mungkin dioperasikan karena tadi kita punya prinsip bahwa kompresor ini harus dioperasikan pada jelajah operasinya gitu. Itu adalah rule of thumb-nya yang harus kita patuhi ya teman-teman gitu. Jadi kesimpulannya adalah dia tekanan discharge sebesar 160. Oke, terus pertanyaan selanjutnya adalah berapa sih sebenarnya head maksimal yang bisa dicapai oleh oleh kompresor K101 ini gitu. Maka kita hapus ya. Tadi yang 160-nya kita hapus, kita biarkan kosong dulu.
biar HiSys-nya nanti menghitung. Nah, kita masukin lagi speed maksimalnya. Berapa kecepatan maksimal kompresor ini? 22.300. Oke, 22.300. Oke, akan terhitung di sini ya. Lihat lagi di worksheet-nya. Betul tadi ya, 53,96 PSIG ya, 53. Jadi kita bisa bandingkan ya teman-teman sama yang kompresor kompresor satunya tuh yang kompresor K100. Tadi kompresor K100 itu dia head maksimumnya adalah 70-an ya, kalau nggak salah ya, saya lupa persisnya. Tapi di angka 70-an. Sedangkan kompresor yang kedua ini dia maksimalnya hanya sampai 53,96 gitu. Itu adalah rambu-rambu yang harus dipatuhi ya teman-teman, karena dua kompresor ini beda ya jenisnya dan tentunya punya jelajah operasi yang beda juga. Oke, sampai sini terjawab ya berarti ya yang tujuan pertama ya teman-teman. Oke, karena sudah mau jam 3 ya, jadi kita langsung aja ya menjawab ke pertanyaan kedua, yaitu berapa sih sebenarnya jelajah operasi dari masing-masing kompresor gitu ya. Artinya kita akan mendefinisikan berapa sih laju alir maksimum dan laju alir minimum dia gitu ya. Saat kita di sini kasih batasan aja ya, saat kecepatan maksimal atau saat ketika ingin menghasilkan head maksimal gitu ya. Oke, kita di sini buka kurvanya, kemudian kita di sini variasikan laju alirnya ya. Oke. Oke, di sini angka 8. Angka 8 kita lihat ya, dia posisinya ada di sini nih titik operasinya teman-teman. Ini udah mepet ke batas apa? Udah mepet sama apa nih posisinya dia? Poin, Bu. Oke, dia udah mepet sama charging point ya. Jadi kita harus mendefinisikan. Kalau dia akan, sorry. Kalau dia mendekati charging point, maka harus ditambah apa dikurangi laju alirnya, teman-teman? Dikurangi. Hah? Kalau dia mendekati charging point, dia harus ditambah atau dikurangi laju alirnya? Oh, ditambah, Bu. Oke, ditambah ya. Karena charging point adalah kondisi ketika dia kekurangan gas yang disuplai ya. Artinya ketika dia sudah mendekati charging point, kita harus melakukan penambahan laju alirnya. Oke, kita cari dulu karena dia udah mendekati charging point ya. Kita cari batas minimal ya. Batas minimal dia masih dalam kurva performansinya. Di laju alir berapa sih gitu ya. Oke, kita ganti jadi angka 7. Di mana titiknya? 7. Wah, 7 tuh dia udah di luar sedikit tuh ya. 7 tuh dia udah di luar sedikit dari kurvanya gitu. Sehingga kita bisa naikkan. Misal 7,1. Dia udah masuk belum? Oke, masih belum. Tapi udah dikit lagi lah gitu ya. Oke, kita ganti 7,2. Lumayan ya, tapi masih mepet banget gitu. Amannya kita masukin 7,5. Lumayan di sini. Jadi, teman-teman, kira-kira laju alir minimal dari kurva ini yang dibutuhkan adalah 7,5 mms CFD, ya, 7,5 mm. Oke, sekarang kita ingin mencari tahu berapa sih maksimal laju alir yang bisa dihandle oleh kompresor ini, ya. Oke, kita coba naikkan jadi 10. Tadi kan angka 8 ya, angka 8 masih aman. Oke, kita naikkan 10. Di mana? Nah, kurvanya di sini ya. 10 mm dia kurvanya di sini. Masih lumayan panjang ya kira-kira nih prediksinya. Oke, kita naikkan jadi 11 mm. Oke, turun dikit. Oke, kita coba ke 12. Makin turun lagi, tapi masih bisa dihandle. Oke, 13 mm. Wah, udah mendekati ke stone wall ya, sudah mendekati stone wall. Kemudian kita naikkan 14, di mana dia berada. Nah, udah jauh banget di bawah sini ya teman-teman ya. Jadi 14 tuh dia udah nggak mampu nih teman-teman, 14 mm SCFD. Jadi coba kita balik lagi ke 13, 13, berapa ya? 13,2 deh, coba kita lihat.
Wah, 13,2 aja dia udah di luar tuh. Ya, coba kita 13,1. Masih bisa nggak? Wah, udah di luar dikit dari Stonewall, tapi tetap nggak bisa. Berarti amannya kita operasinya di 13 aja deh, gitu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan ya, teman-teman. Untuk kompresor K100 ini, jelajah operasinya dari laju alir berapa tadi? Laju alir minimumnya? 7,5, Bu. 7,5 sampai maksimumnya? 13, Bu. 13. Oke, 13-nya sama molar flow-nya ini didefinisikan dari outlet 1 gitu. Jadi teman-teman jangan just menilai di sini di fit 2 yang pressure sama molar flow-nya nggak usah diisi. Karena dia udah di-set untuk sama nilainya kayak outlet 1 gitu.